Sebelum penyembelihan haywan kurban dimulai, acara akan dibuka terlebih dahulu oleh pengarah Alimtak bersama-sama para rombongan dan semua pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang penuh makna di Desa Bandok dimulai dengan persiapan dokumentasi kurban. Satu persatu, hewan kurban dipilih. Mereka tenang, seolah mengerti bahwa mereka bukan sedang dikorbankan, tetapi sedang dipilih untuk sebuah kehormatan. Satu persatu peserta mendampingi hewan kurban yang telah dititipkan atas nama keluarga, kerabat, atau donatur dari Singapura. Setiap hewan diberi identitas lengkap, mencantumkan nama pekurban, jenis hewan, dan nomor urutan. Riza binti Muhammad Yusuf, Nur Aini binti Juraimi. Subhanallah walhamdulillah Allah. Proses pengambilan gambar dilakukan secara rapi sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban. Foto dan video diambil sebagai bukti pelaksanaan kurban yang sah dan transparan. Setiap detail terdokumentasi dengan rapi, menjadi pengingat bahwa ibadah ini bukan sekadar menyembelih, tetapi melaksanakan amanah umat. Peserta turut menyaksikan dengan penuh rasa hikmat, menyadari betapa besar nilai dari setiap tetes darah yang mengalir. Ini bukan sekadar ritual. Ini adalah amanah ibadah yang menjadi jembatan kasih antara mereka yang mampu dan mereka yang membutuhkan. Hari raya bagi kita umat Islam, Idul Adha atau Idul Kurban, jatuh pada 10 Zulhijjah. Mari kita bersama rayakan. Dimulai dengan puasa Arafah, hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Lebaran haji, sholat id bersama, dan berbagi hasil potong kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah dokumentasi dan pemotongan dilakukan, pengulitan, pencincangan, dan pembungkusan dimulai. Bukan hanya sekadar melepas kulit, tetapi menanggalkan satu lapis pengorbanan, agar setiap bagian dari tubuh itu bisa menjadi berkah. Potongan besar mulai dipisah, daging, tulang, lemak, jeroan, disusun rapi, ditimbang, diukur, bukan berdasarkan rupa, tetapi berdasarkan keadilan dan cinta. Pisau demi pisau bekerja dalam sunyi. Di sekelilingnya ada peluh yang menetes, tapi juga doa yang tak terdengar. Doa dari mereka yang menyumbang, agar daging ini sampai ke orang yang benar-benar memerlukan. Doa dari mereka yang menerima, agar orang-orang baik itu dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Kini potongan daging itu dibungkus, satu persatu, dimasukkan ke dalam kantong. Bukan hanya sekadar daging, tapi senyuman yang akan menyapa wajah seorang ibu, energi untuk seorang anak yatim, dan harapan bagi seorang bapak yang sudah lama tak bisa membeli daging sendiri. Di setiap bungkus itu, ada cinta dari jauh yang datang dengan penuh keikhlasan. Dari darah menjadi daging, dari pengorbanan menjadi pemberian, dan dari niat yang sederhana menjadi amal yang abadi. Idul Adha mengajarkan pada kita arti pengorbanan dan ketaatan. Perintah Allah untuk berkurban, juga untuk beribadah haji. Dimulai dengan puasa Arafah, hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Lebaran haji, sholat id bersama, dan berbagi hasil potong kurban. Idul Adha buat semuanya senang, potong kurban, bakar sate rame-rame. Kaya miskin semua merasakan berkah kurban di hari Lebaran.
Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Langit mulai menguning, senja perlahan menyelimuti desa Bandok. Namun semangat para peserta dan panitia belum surut, karena satu amanah besar masih menanti untuk ditunaikan, pembagian daging kurban kepada masyarakat. Sebelum kita sama-sama pembagian, sekali lagi mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada dermawan kita, penyumbang kita yang buat korban dari Singapura. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ketabahan, kesehatan. Di bawah langit desa Bandok yang mulai menghangat keemasan, deretan kantong daging kurban tersusun rapi di atas meja. Angin berhembus pelan, membawa harapan yang mengalir dari hati ke hati. Suasana sore itu terasa hangat dan bersahabat. Meskipun sederhana, pembagian dilakukan dengan rasa hormat dan kekeluargaan. Peserta wisata kurban dari Singapura ikut serta dalam proses pembagian. Sebagian menyerahkan langsung kantong daging kepada warga, sambil menyapa, tersenyum, dan mendengarkan ucapan terima kasih yang disampaikan dengan penuh ketulusan. Wajah-wajah bahagia tampak di mana-mana, bukan karena nilai dagingnya, tapi karena rasa perhatian yang sampai ke pelosok desa. Kegiatan pembagian daging kurban ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga mempererat silaturahmi antara peserta kurban, panitia, dan masyarakat sekitar. Peserta wisata kurban 2025 datang dari negeri seberang, dari Singapura yang jauh, berdiri dengan penuh kasih di antara warga penerima daging kurban. Namun saat itu, mereka bukan lagi tamu, mereka adalah keluarga yang datang membawa cinta. Satu persatu warga maju menerima daging kurban. Tangan-tangan yang selama ini terbiasa memberi, kini menggenggam erat tangan-tangan yang menerima. Tak ada kata yang lebih tepat selain Alhamdulillah. Dan dalam senyum yang tersungging itu, ada cerita panjang tentang kerinduan pada daging kurban yang jarang dirasakan. Ada rasa syukur yang melampaui bentuk. Setiap bungkusan yang berpindah tangan, bukan hanya daging, tetapi juga titipan cinta. Dari seorang ayah yang ingin bersedekah atas nama keluarganya. Dari seorang anak yang meniatkan kurban untuk orang tuanya yang telah tiada. Dan kini, cinta itu telah sampai, tepat di tangan mereka yang benar-benar membutuhkan. Di antara peluh dan debu sore itu, tak sedikit peserta yang terdiam sejenak, karena mereka sadar bahwa kurban ini bukan sekadar menyembelih, tetapi menghidupkan kembali rasa kemanusiaan. Dan di ujung hari, yang tersisa bukan hanya foto dan dokumentasi, tetapi rasa yang sulit dijelaskan, bahwa mereka yang datang dari jauh akan membawa pulang sesuatu yang lebih besar. Doa, pelukan, dan cinta yang tulus dari saudara seiman yang tinggal di pelosok negeri.
satupun yang kita punya, semuanya milik Allah semata. Seandainya sang pemilik meminta, ikhlas hati menyerahkan padanya. Seperti Ibrahim kekasih Allah, tunduk menghamba atas perintahnya. Bahkan cinta dan hidup yang berharga lillahi ta'ala dikorbankan padanya. Kurban adalah kesetiaan, kurban adalah keimanan, kurban adalah ketundukan pada Zat yang Maha mendengar. Kurban mendekatkan padanya, kurban berkah untuk sesama, kurban membersihkan jelaka hati yang merasa sempurna. Tak ada satupun yang kita punya, semuanya milik Allah semata. Seandainya sang pemilik meminta, ikhlas hati menyerahkan padanya. Seperti Ibrahim kekasih Allah, tunduk menghamba atas perintahnya. Bahkan cinta dan hidup yang berharga lillahi ta'ala dikorbankan padanya. Kurban adalah kesetiaan, kurban adalah keimanan, kurban adalah ketundukan pada Zat yang Maha mendengar. Kurban mendekatkan padanya, kurban berkah untuk sesama, kurban membersihkan jelaka hati yang merasa sempurna. Terima kasih atas daging kurbannya, Pak Bosku. Terima kasih daging korbannya, terima kasih. Bermanfaat bagi keluarga di rumah. Mudah-mudahan Amin ya ini Allah. juga Terkenang semua kenangan yang telah ku alami.